Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja pertandingan pekan kedua BRI Super League 2025-2026 antara tuan rumah Persijap Jepara, Laskar Kalinyamat, yang menjamu juara bertahan Liga 1 musim lalu Persib Bandung. Seperti biasa ya, kita sama-sama akan coba meneliti, mengulik, dan coba mengamati bagaimana sih jalannya laga kali ini, dan juga ada kontroversi apa yang terjadi di balik laga kali ini. Sebab ya, kita nggak bisa memungkiri ya, meskipun katanya ada perubahan inilah, itulah, apalah, tapi tetap aja ya, karena memang yang isinya atau orang-orang pelakunya dia juga, atau mereka-mereka juga ya, kita nggak bisa memungkiri akan ada terus dan menerus ini kontroversi yang terjadi di sepak bola, khususnya di Liga Utama. Karena ya, seperti yang kami bilang, masalah utama liga kita itu bukan masalah teknologi, bukan masalah ini itu, tapi masalah utama adalah wasitnya kita ini yang benar-benar harus diatasi lah ya. Oke, tapi seperti biasa juga sebelum kita bedah apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang bisa kami amati, kami teliti, dan coba kami cermati di laga antara Persijap Jepara kontra Persib Bandung. Inilah beberapa hal yang bisa kami amati di laga antara Persijap Jepara kontra Persib Bandung ya. 11 tahun ya, dua tim ini tuh sudah nggak bertemu di Liga Utama, itu sudah 11 tahun ya. Sebab terakhir kali itu dua tim ini bertemu tuh di Liga Utama itu di tahun 2014 silam ya. Meskipun dua tim ini sempat bertemu juga di tahun 2016, tapi itu uji coba atau persahabatan gitu. Wasit asing ini pertama kalinya ya, baik Persib maupun Persijap dipimpin oleh wasit asing di musim ini ya, yakni wasit Yudai asal Jepang. Adam Zibek. Nah, silahkan komentar kalian aja lah, apakah ini masih kena sanksinya belum dicabut atau cedera? Padahal kami udah jelasin secara detail loh, tapi ya masih aja dibilangnya kami sok tahu dan banyak banget yang hujat kami. Rumput Stadion GBK Kartini, jujur buat kami ini sindiran sih buat manajemen Persib, khususnya pengelola GBLA gitu kan, dengan status kepemilikan 30 tahun tapi rumputnya ya kalah mentereng dibandingkan rumput stadion miliknya Persijap ini. Gol Carlos Franca di menit ke-67 adalah gol kedua Carlos Franca musim ini, dan ini gol perdana ya yang sebenarnya masuk ke gawang Teja Pakualam, bahkan 2 gol di laga ini. Dan gol ini tuh tak lepas dari andil kelengahan dari Hen Herdiana dalam menjaga pergerakan Carlos Franca, atau istilahnya rada polongo saeutik merenya. Penalti Uliam Baros di menit ke-91 adalah penalti pertama ya yang diperoleh Persib musim ini, dan ini gol kedua Uliam Baros di liga ya di musim ini. Gol Sudi Abdallah di menit-menit akhir babak kedua adalah gol perdana Sudi Abdallah di musim ini, dan lagi-lagi ini ya sama bilang apa ya, kelengahan, nggak fokus para pemain Persib. This second goal was stupid. After we come back, there is no word to explain how stupid the second goal. Kekalahan dan kemenangan ini adalah kekalahan perdana Persib di musim ini, dan ini pun kemenangan perdana Persijap Jepara juga di musim ini ya. Oke, kita akan bahas ya. Paham sekarang apa yang pernah kami analisa? Makanya gini loh buat kami, kalian itu kalau jadi supporter jangan emosi kalau tim kalian itu dikritik. Jangan cuma kalian itu istilahnya terlalu membangga-banggakan tim kalian, tapi
selalu apa ya, marah atau emosi kalau ada yang mengkritik tim kalian, seolah-olah tim kalian itu nggak boleh dikritik dan bagus terus gitu. Padahal kritik itu bagus buat ngebangun tim kalian sendiri. Kenapa demikian? Karena ya inilah yang terjadi kalau tim kalian terlalu dipuja-puja seolah paling bagus, akhirnya mereka terlena. Kalian mungkin di sini boleh beralasan, ah ini mah baru awal musim bang, kondisi pemain juga belum 100%. Ah wajar, sebab kan Persib baru dibentuk, jadi belum terlalu padu. Ah inilah, ah itulah. Ya kami nggak nyalahin juga kalau yang berkomentar seperti itu. Tapi kalau kebanyakan alasan seperti itu, akhirnya apa? Yang ada tuh pemainnya tuh jadi terlena. Dan akhirnya apa? Inilah yang terjadi. Kan kami udah berkali-kali bilang, tim manapun yang akan melawan Persib pasti motivasinya 2 kali lipat. Terbukti kan di laga ini Persija tuh seolah apa ya, seolah nggak ada capeknya melawan tim yang staminanya loyo kayak gini ya. Kami nggak tahu dah ini bonusnya berapa nih dari tim Persijap, kok seolah-olah pemain Persijap ini nggak ada capeknya, nggak ono udele. Dan akhirnya terbuktikan firasat Boyan Hodak ini tepat sekali. Sebelum laga ini Boyan Hodak tuh punya firasat buruk loh soal laga ini, dan terbukti juga ternyata firasat Boyan Hodak. Yang pertama, Beckham Putra cedera dan nggak tahu nih sampai kapan cederanya. Yang kedua, Persib pun kalah. Nah, kenapa sebelum pertandingan Boyan Hodak punya firasat seperti ini? Apakah udah down duluan? Bukan karena itu. Seorang Boyan Hodak itu adalah tipikal pelatih yang menganalisa semuanya, menganalisa pemain lawan dan menganalisa kondisi timnya sendiri. Hodak tahu Persijap ini adalah tim promosi, tapi dengan dukungan basis supporter yang luar biasa. Pasti para pemain Persijap pun akan main all out. Apalagi Hodak pun tahu setiap tim yang melawan Persib itu pasti akan ada bonus dari entah siapapun itu yang mungkin luar biasa gedenya. Inilah yang membuat motivasi pemain manapun termasuk Persijap akan berlipat ganda. Sementara Hodak tahu kekurangan timnya, fisik, stamina, chemistry, koordinasi, serta finishing masih payah. Dan semua itu udah pernah kami analisa dan ternyata analisa Hodak pun sama. Ya kami sering dapatkan hujatan-hujatan baik DM dan apapun itu ya, di komentar apapun, kalau kami katanya kalau menganalisa seperti ini dibilang sok tahu dan merasa kami itu selalu ngejelekin Persib. Ya bukan masalah ngejelekin Persib, ternyata dah ini kan kejadian juga. Faktanya Hodak pun menganalisa hal yang serupa lo ya. Kan kami kemarin bilang nih saat lawan Manila Tiger ya di kualifikasi di playoff ACL 2, kalau Persib cara mainnya kayak gini, ini kalau ketemu tim sekelas Persija pasti akan jadi telur orak-arik. Dan ternyata terbukti lo ya, belum ketemu Persija, ketemu tim promosi aja yang permainannya hampir sama ngototnya dengan Persija, Persib gak berkutik apa-apa. Kalau nanti ada yang komentar, ah wajar lah bang, Persibnya kecapean abis main di AFC, terus perjalanan dari Bandung ke Jepara juga cukup lama bang. Ya betul, emang betul. Tapi kan permasalahannya di Persib itu ada yang namanya tim fisio, ada yang namanya tim terapis, ada yang namanya tim fisik. Apakah mereka udah kerja secara maksimal atau mereka justru terlena dengan gaji besar di Persib sehingga fisik para pemain Persib nggak dibenahi? Kan harusnya orang-orang yang bertugas ini udah tahu, mereka ini udah tahu Persib itu menjalani 2 kompetisi. Kenapa nggak dipersiapkan secara double nih, stamina, fisik, dan mental gitu loh. Coba lihat di laga ini, nggak ada satupun pemain Persib yang hidup lu ya. Semua itu nggak berkutik, diakibatkan pressing yang ketat dari para pemain Persijap. Nah, kenapa ini dalam latihan nggak diantisipasi pressing ketat seperti ini? Apakah sudah pernah diajarkan tapi mereka yang terlena atau apa? Lalu solusinya gimana nih buat Persib ke depannya? Ya buat kami pribadi kalau sekarang itu terserah, balik lagi terserah kepada manajemen Persib yang katanya, kata mereka, manajemen Persib yang sekarang adalah manajemen terbaik yang pernah ada di Persib, bahkan lebih baik dari manajemen Persib di musim kemarin katanya. Ya itu terserah mereka lah. Yang penting kami sudah ngasih pendapat, misalkan di pandangan udah ngasih apa ya, semacam usulan bagaimana sih Persib ke depannya. Tapi kan balik lagi terserah mereka.
Usulan kami tetap sama kok. Yang pertama, tambah pemain baru itu wajib. Yang kedua, wajib datangkan pelatih striker. Yang ketiga, wajib segera membenahi fisik. Kalau perlu ya tambah lagi pelatih fisik yang killer gitu. Jadi buat kalian para pendukung Persib, kalau nanti ya banyak supporter tetangga yang nyinyirin, kalian udah nggak usah emosi. Kalau kalian balik nyinyirin juga ya berarti kalian apa bedanya dengan mereka ya, katanya kalian kan supporter tim dari back to back ya, elegan dikit lah, nggak usah dibalas yang nyinyirin. Emang ya anggap aja ini sebuah sentilan buat kalian untuk lebih apa ya, lebih mengkritisi kinerja apa yang ada di Persib saat ini, baik manajemen, pelatih maupun pemain. Ya anggap aja sebuah sentilan gitu kan, biar kalian lebih, biar tim kalian itu lebih bagus ke depan, yang nggak usah emosi. Kalau kalian balas, orang itu hujat Persib, kita hujat lagi, ya kalian siapa bedanya dong, katanya elegan, elegan dikit lah. Intinya ya itulah aja ya, benahi semuanya di Persib, benahi manajemen, benahi staf pelatih, benahi pemain, benahi fisik dan lain-lain, termasuk benahi supporter juga, termasuk sepinya stadion ketika home ya. Karena kalau ini nggak segera dibenahi, ya mimpi itu cumalah mimpi gitu kan. Ya bisa aja musim ini Persib nggak dapat apa-apa, AFC hilang, Liga pun hilang. Ya cuma dapat apa ya? Cuma dapat capek dan cemoohan doang. Intinya yang penting satu dulu deh, dibenahi dulu deh, fisik dan juga pelatih striker ini harus didatangkan dulu. Karena apa? Ya di dua laga Liga gitu kan, Persib itu seolah apa ya? Lini depan itu kebingungan, finishing striker Persib itu jelek. Udah kami bilang jelek gitu kan. Ini karena nggak tahu deh, ini kok pihak staf pelatih kenapa nggak minta datangin pelatih striker gitu kan, atau mungkin pihak manajemen nggak berpikir untuk mendatangkan pelatih striker, ya kami nggak tahu, silahkan tanya aja deh. Tapi kalau buat kami pribadi emang wajib datangkan pelatih striker. Ini udah jelek Persib di lini depannya. Sekali lagi kami jelaskan, buat kalian yang nonton video ini, nggak usah emosi, nggak usah bilang kami nyalahin Persib, nggak usah bilang kami nyinyirin Persib, hujat Persib. Kami cuma mengutarakan pendapat kami, apa yang kami lihat. Setiap orang itu punya analisa, punya pandangannya berbeda-beda. Kalau kalian nggak setuju dengan apa yang kami lihat dan kami analisa dan kami rasakan, itu terserah kalian. Nggak usah emosi, nggak usah, ini channel ngejelekin Persib mulu. Ya itu kan pendapat kami pribadi. Kalau kalian suka tonton, nggak suka ya nggak usah ditonton, gitu aja. Gitu aja kok repot. Oke, itu tadi ya. Sedikit yang bisa kami amati, kami bedah dan coba kami teliti dari laga antara Persijap Jepara kontra Persib Bandung di pekan kedua. Gimana buat kalian? Masih ada yang kurang atau enggak nih? Atau mungkin ada yang kelewat atau enggak nih? Atau mungkin ada yang buat kalian, menurut kalian ini yang harus dibahas gitu? Ya silakan saja, tambahin saja di kolom komentar biar kita sama-sama bisa menjadi apa ya, belajar mengamati dan juga menganalisa sebuah pertandingan sepak bola. Oke, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Makasih ya yang sudah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.